IHSG ditutup melemah 0,6% ke level 6.861. Untuk membahas pergerakan IHSG dan prospek saham telekomunikasi, kita telah bersama Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Baik, terima kasih Pak Alfred sudah bergabung di Closing Market. Kita lihat hari ini IHSG terkoreksi lumayan dalam, begitu. Nah, bagaimana analisa Anda? Kira-kira sentimen apa saja yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Ya, bicara sentimen, kita memang melihat bahwa sentimen dari eksternal ya, seperti misalnya pergerakan bursa regional Asia juga banyak mempengaruhi pergerakan saham kita hari ini ya. Kalau kita lihat hari ini regional Asia ditutup terkoreksi juga cukup dalam di atas 1%. Dan kalau kita lihat di IHSG sendiri memang tadi sempat juga terkoreksi di atas 1%, namun menjelang penutupan koreksinya menipis menjadi sekitar 0,59%. Jadi meskipun ada koreksi yang cukup besar, tapi kalau kita compare dengan kondisi regional kita jauh lebih baik. Dan kalau kita lihat tadi sentimennya tetap ini bicara masalah ketegangan tadi ya, untuk bicara masalah Rusia Ukraina yang masih banyak mempengaruhi pergerakan bursa global, dan ini yang menekan bursa kita hari ini. Tapi kita melihat tadi bahwa hasil yang lebih baik ya, koreksi yang relatif tidak sebesar pergerakan bursa regional Asia aja, memang banyak dipengaruhi oleh tadi sentimen dari masifnya asing mengakumulasi saham-saham kita. Tercatat net buy kita juga cukup bagus hari ini untuk net buy asingnya. Ya, apakah pelemahan ini bisa dikatakan masih wajar dan menjadi pertimbangan bagi investor untuk mengurangi portofolionya? Untuk mengurangi portofolio menurut kita belum ya, karena kalau kita lihat bahwa pada koreksi hari ini IHSG masih bisa bertahan di atas level 6.800, dan itu kita lihat year to date juga masih cukup kuat 4%-an. Jadi kalau kita lihat dari sisi sentimennya yang membuat koreksi hari ini kan lebih kepada faktor eksternal ya. Dan kalau dilihat tadi sekali lagi sisi dari asing yang masih cukup confident tadi, sebenarnya kita belum lihat ada signal yang membuat harus memutuskan untuk mengurangi porsi saham dalam portofolio investasi kita. Kita masih melihat bahwa justru penguatan yang sampai saat ini yang bisa didapati oleh IHSG kita relatif masih memberikan outlook yang bagus untuk pergerakan saham kita di sepanjang tahun ini. Ya, Pak Alfred, tadi di sesi 1 ini ada barang baku yang melemah terdalam. Kira-kira apa yang mempengaruhi sektor ini melemah terdalam? Ya, kalau untuk sektor bahan baku memang banyak didominasi oleh manufaktur ya. Kalau kita lihat selain dari faktor marketnya, kita juga melihat bahwa dalam beberapa hari terakhir pasca konflik ini kan harga untuk minyak relatif naik cukup signifikan, dan tentu ini juga mempengaruhi dari sisi tadi cost untuk beberapa emiten-emiten yang masih banyak menggunakan minyak sebagai bahan baku. Dan juga kalau kita lihat juga terjadi inflasi juga yang kemungkinan masih akan terus naik, dan tentu ini mempengaruhi tadi sektor-sektor untuk manufaktur yang banyak masih menggunakan tadi bahan baku yang seperti minyak dan beberapa untuk barang-barang impor. Dan kita tahu juga rupiah juga sedikit ada tekanan untuk hari ini, dan pasca konflik ini juga ada rencana untuk kenaikan suku bunga The Fed tahun ini, juga tekanan terhadap rupiah juga akan terus terjadi, sehingga ini yang mempengaruhi sentimen untuk tadi sektor-sektor bahan baku yang didominasi oleh sektor manufaktur yang masih banyak mengandalkan bahan baku energi khususnya minyak, dan juga tadi barang-barang baku yang berasal dari impor. Ya, di sektor telekomunikasi ini sejumlah emiten telekomunikasi raih kinerja positif 2021. Nah, bagaimana Anda memprediksi kinerja XL dan juga Indosat di tahun 2022 ini? Ya, kalau kita lihat hari ini juga saham di sektor ini juga relatif kuat. Bahkan tadi kita lihat ISAT juga masih bisa ditutup menguat atau sepanjang hari ini bergerak menguat, merefleksikan tadi result mereka di full year 2021. Padahal kita lihat bahwa IHSG yang terkoreksi cukup dalam. Artinya kita lihat bahwa pasar masih cukup melihat bahwa
performa mereka di 2021 akan berlanjut juga di 2022. Jadi kalau ditanya pertanyaan bagaimana performa emiten telekomunikasi kita di 2022, kita masih optimis pertumbuhannya. Karena kalau kita lihat juga secara sektoral, telekomunikasi masih menjadi sektor yang termasuk memberikan pertumbuhan yang tinggi untuk mensupport pertumbuhan ekonomi kita. Jadi kalau kita lihat tahun ini pertumbuhan ekonomi kita mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, maka kita juga optimis bahwa sektor telekomunikasi tadi akan punya kontribusi yang relatif juga cukup besar, sehingga mau tidak mau juga kita harus melihat bahwa ini juga akan tumbuh tahun ini dalam kisaran yang juga cukup bagus. Jadi ini akan berimbas terhadap emiten telekomunikasi. Ya, bagaimana perkembangan saham Telkom? Apakah jika daya beli konsumen menurun akan menghambat pendapatan Telkom di 2022? Ya, kalau kita lihat dari sisi kebutuhan dan belanja masyarakat terhadap sektor ini ya, seperti misalnya data, tentu kita melihat bahwa ini merupakan sebuah produk yang bisa kategori inelastis ya. Artinya kita lihat permintaannya kemungkinan masih akan tetap kuat meskipun ada tadi dari sisi pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Tapi overall kalau kita tahun ini kan ada ekspektasi kita cukup besar ya terhadap adanya pertumbuhan GDP kita untuk tahun ini. Jadi dengan ekspektasi kenaikan pertumbuhan ekonomi, maka sudah pasti juga untuk sektor telekomunikasi, khususnya tadi emiten atau produk-produk emiten di sektor telekomunikasi juga masih akan kuat pertumbuhannya di tahun ini. Ya, dengan valuasi dan juga pergerakan saham-saham telekomunikasi, mana yang Anda rekomendasikan untuk beli? Apakah Indosat, Telkom, atau XL? Ya, kalau kita lihat dari sisi valuasi memang Telkom relatif masih cukup murah ya. Kita lihat saat ini Telkom diperagakan pada valuasi rasio PE multiple sekitar 16 kali. Sementara kalau kita lihat Excel ada di level 20 kali. Dan Indosat memang level PE-nya relatif cukup rendah, tapi perlu menjadi catatan ada laba non-core dari sisi penjualan aset yang membuat seolah-olah PE-nya masih murah karena EPS-nya cukup tinggi, karena tahun depan pendapatan yang didapat dari penjualan aset tidak akan terulang lagi. Jadi kalau dari sisi secara valuasi, Telkom relatif masih paling murah. Yang kedua, Telkom menjadi posisi sebagai pemimpin pasar di sektor telekomunikasi. Dan kalau kita lihat konsisten mereka dalam pertumbuhan juga cukup bagus. Dan yang terakhir catatan kita untuk Telkom adalah momen pembagian dividen. Dan Telkom juga mempunyai historis pembagian dividen yang cukup tinggi. Kita lihat bahwa momen pembagian dividen akan jatuh di kuartal kedua, dan ini juga sebenarnya menjadi sentimen yang bagus sebenarnya bagi emiten Telkom. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan, kita lebih prefer tadi untuk saham Telkom untuk sektor telekomunikasi. Oke, baik. Terakhir, rekomendasi saham trading buy besok kira-kira apa saja, Pak Alfred? Ya, kalau untuk besok kita masih melihat emiten berbasis komoditi ya. Kita melihat bahwa konflik ketegangan ini akan banyak memberikan sentimen terhadap pergerakan harga komoditi energi seperti misalnya oil dan juga misalnya coal. Ini mungkin perlu juga menjadi perhatian dan juga menjadi momen yang cukup bagus untuk memanfaatkan momen trading. Jadi kita masih melihat saham-saham berbasis komoditi tadi seperti coal dan juga logam. Di komoditi coal kita melihat saham seperti PPBA, Adaro, sementara dari sisi untuk emiten yang berbasis logam seperti misalnya Antam, Inco dan juga Bima, ini menurut kita relatif cukup masih solid untuk perdagangan short term untuk besok bahkan di pekan ini. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan juga analisanya Pak Alfred. Selamat kembali beraktivitas. Sama-sama.